Sotioto Namo Buddhaya. Selamat Halo, malam, saudara-saudari sedang yang berbahagia, ibu bapak, dan juga para penonton di acara pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Randy Liao, selaku moderator pada acara Damasa Kaca Online Season 5 episode 33 pada 10 Juni 2024. Sebelumnya, hari ini kita mendengar sharing Dhamma yang akan dibawakan oleh Romo Fendi dengan judul Perbuatan Baik. Dan sebelumnya, marilah kita bersama-sama dengan bacaan sharing Dhamma pada yang dibawakan oleh Mistari. Kami persilahkan. Dhammapada Malawaga atau noda-noda, syair 238. So karo hidi pamatano hipang wa yama pandito bahwa Nidantamalo anangano napunang jati jarang upe isi, yang artinya buatlah pulau bagi dirimu sendiri, berusahalah sekarang juga dan jadikan dirimu bijaksana. Setelah membersihkan noda-noda dan bebas dari nafsu keinginan, maka kelahiran dan kematian tidak akan datang lagi padamu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Mistari, atas nama padanya. Selanjutnya, mari kita membacakan Parita Nama Karapata. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Damang Namasami. Supatipatno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Selanjutnya, kita akan melihat siapa sih pembicara atau narasumber pada episode malam hari ini. Ya, teman-teman sekalian, teman-teman sahabat yang berbahagia, beliau adalah seorang pandita muda yang lahir di Medan dan dibesarkan di Jakarta. Tentunya beliau adalah seorang public speaker yang senantiasa senang menulis, berpetualang, menonton, dan pastinya beliau juga sangat aktif di berbagai organisasi, komunitas maupun wihara sebagai seorang Dhammaduta maupun penceramah Buddhis yang aktif senantiasa tulus mengabdi tiada henti. Tentunya beliau juga memiliki pengalaman sebagai translator bahasa Inggris, sekaligus berbagai karya buku-buku yang hingga saat ini bisa kita sama-sama saksikan dan amati hingga kita serapi bersama-sama. Dan tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama sambut dan berikan panggung kepada Romo Fendi. terima kasih, Randy.
Ya, pada semua yang hadir, Rama-Ramani, Ibu Bapak, terima samdam-dama, Sotihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya, mari kita sama-sama bersikap anjali, kita memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apapun benih yang ditanam, itulah buah yang akan dipetik. Pelaku kebajikan memetik yang baik, pelaku kejahatan memetik yang buruk. Samyutta Nikaya 11 Patama Warga 10 Samudaka Sutta. Ya, selamat malam Randy dan teman-teman yang ada di Dhamma Meta Jember ya, sama juga yang ikut hadir siapapun. Nah, kita akan membahas topik tentang perbuatan baik. Kita mulai dengan suatu pertanyaan, apa yang dimaksud baik saat kita berbuat sesuatu? Perbuatan yang didasarkan oleh kehendak yang baik itulah yang disebut baik saat kita berbuat sesuatu ya. Dan perbuatan yang didasarkan kehendak yang baik itu memberi menjadikan kita mendapatkan hasil yang baik. Ketika kita melakukan perbuatan dengan kehendak yang buruk, maka akan menghasilkan penderitaan. Ini pernah juga terjadi di zaman Sang Buddha, ada seorang biku yang buta, dan ditelusuri di kehidupan-kehidupan yang lalunya pernah menjadi seorang tabib, ya, shinsei, atau dokter yang mengobati banyak orang. Memang profesinya juga mulia, dan dia juga orang yang baik, mau mengobati orang banyak, dan di tangan dia banyak orang yang sembuh. Suatu kali ada seorang ibu yang mau hampir buta, dia datang minta tolong kepada dokter ini, namun di sisi lain dia tidak punya biaya untuk membayar jasa dokter itu. Nah, dokternya kemudian diberitahukan oleh si ibu ini bahwa kalau nanti saya bisa sembuh, mata saya bisa lihat lagi, saya karena nggak bisa bayar, saya gantinya saya akan menjadi asisten kamu, asistenmu, akan bantu kamu gitu. Oke, si dokternya menyetujui dan kemudian akhirnya dia diobati. Begitu sampai rumah, obatnya bekerja dan dia akhirnya sebenarnya bisa melihat. Namun tadinya itu hal-hal yang baik ya, niat yang baik, kehendak baik ya. Namun kemudian timbul kekhawatiran, timbul ketakutan dari dalam hati si ibu ini. Sehingga ibu ini yang tadinya harusnya niatnya udah baik, udah bagus, dan dia juga mendapatkan karma baik, matanya bisa melihat. Lalu si ibu ini berpikir, aduh, sekarang ini nasib saya akhirnya jadi harus ikut sama dokter ini, jadi harus bantu dia. Duh, gimana ya? Sebenarnya saya nggak mau nih, saya sungkan nih, gitu. Jadi berubah pikirannya ya. Pada saat berubah itu akhirnya dia berpikir, udah deh, saya ini aja, saya mengaku aja kalau saya itu belum sembuh mata saya. Akhirnya dia balik lagi ke dokter itu, karena biasa kan dokter, oke nanti kalau berapa hari belum apa, silakan datang lagi untuk dicek gitu matanya kan. Nah, nah kemudian dia datang. Nah, dia kemudian bilang, dok, saya matanya belum sembuh dok. Ini masih masih apa nggak bisa gitu lihat gitu dan sebagainya. Kemudian dokter ini penasaran, dia periksa dengan teliti matanya si ibu ini. Ternyata matanya sih udah sembuh. Sebenarnya dia udah bisa lihat. Tapi kenapa dia berbohong? Nah, dalam hati si dokter ini berpikir begitu. Wah, yang tadi niatnya bagus, baik ya,
Kemudian dokter ini berpikir, aduh, ini orang nggak bisa dikasih hati. Berubah jadi timbul kebencian, bibit-bibit kebencian. Ini orang harus dikasih pelajaran. Akhirnya dokter ini memberikanlah obat lagi, tapi sebenarnya obat ini obat untuk membutakan mata dia. Dan akhirnya dia buta. Setelah dia makan obat itu, dia benar-benar jadi buta. Akibat perbuatan itu, kita bisa lihat ya, ketika kita menjalankan profesi yang baik pun, kita harus hati-hati dengan batin kita, ya, dengan niat kita. Jangan sampai kita menjalankan sesuatu yang baik, tapi kehendak kita didasari oleh hal yang tidak baik, malah memberikan masalah buat kita di kemudian hari, seperti kejadian dokter tadi. Akhirnya di kehidupan berikutnya, dan akhirnya setelah terakhir di zaman Sang Buddha Gotama, dia melatih diri menjadi biku, tapi akhirnya jadi buta itu. Akibat dari perbuatannya di masa lalu. Jadi kehendak baik itu perlu disertai oleh cinta kasih ya, oleh metta. Dan juga perlu ada welas asih, ada karuna, perlu ada mudita, turut senang melihat orang lain bahagia atau turut senang melihat orang lain berbuat baik gitu. Ya, karuna kan turut em, apa mempunyai dorongan untuk membantu orang lain. Kemudian UPK keseimbangan batin ya, untuk melihat sesuatu bahwa segala sesuatu itu ada karmanya. Nah, ini perlu di apa dilihat secara bijaksana juga. Jangan sampai kita memposisikan yang salah gitu, memposisikan yang berbeda. Contohnya begini, ketika kita melihat orang yang susah, lalu kita kemudian jangan langsung timbulkan UPK, keseimbangan batin. Oh, ini orang susah ya, udah karmanya ya. Seperti itu. Kita tentu harus kembangkan dulu karuna, welas asih gitu kan. Nah, jika setelah kita coba tolong, ternyata dia tetap masih susah aja, ya kita sudah berusaha sebisa kita, yang kita perlu kembangkan UPK atau keseimbangan batin supaya kita batinnya tidak terkondisi jadi batin yang ikutan menderita gitu. Jadi di sini perlu ada sati sampajana, perlu perhatian yang bijak untuk melihat situasi dan me- kita memposisikan batin kita yang baik gitu. Lalu juga kehendak yang baik itu perlu disertai juga ada iri, malu berbuat jahat, otapa, takut akan akibat perbuatan jahat. Dan ada juga sada, yaitu keyakinan. Kehendak baik itu perlu ada satu keyakinan. Kalau kita nggak punya keyakinan, tentu akan menghalangi kehendak baik itu berkembang. Dan ini juga bisa kita lihat di dalam cetasika ya, salah satu di Abhidhamma itu, bahwa kehendak-kehendak baik ini selengkapnya bisa dilihat di faktor batin baik yang ada di dalam cetasika dalam Abhidhamma. Ada keyakinan, perhatian murni, malu berbuat jahat, takut akibat berbuat jahat, murah hati, cinta kasih, batin yang seimbang, tenang, ringan, super, adaptif ya, juga mahir, jujur, batin yang mengkondisikan ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, punya welas asih, bersimpati, mudita, dan bijaksana. Dengan kita mempunyai batin kehendak-kehendak yang disertai oleh batin yang baik ini, maka perbuatan yang dihasilkan adalah perbuatan yang baik. Oke, motif berbuat baik di dalam Digha Nikaya volume 3 nomor 258 dan Anguttara Nikaya volume 4 nomor 236 itu ternyata bermacam-macam, dan ternyata setelah dilihat di dalam Tipitaka itu, di masa lalu pun banyak ragam orang berbuat baik, banyak motifnya, dan dan kita bisa perhatikan bahwa itu pun terjadi sampai dengan masa sekarang. Ada orang berbuat baik setelah dia menghina si penerima, lalu memberikan pemberian.
Ada yang orang berbuat baik secara spontan. Jadi ketika ada orang yang butuh bantuan, dia langsung berbuat baik gitu, tanpa pikir panjang. Ada juga yang karena dipengaruhi oleh rasa takut ya, ditakut-takuti. Kalau kalau kamu nggak berbuat baik, kamu lihat mana nanti saya tunggu. Jadi masalah juga kan, jadi takut dia. Atau ada juga yang takut-takutinya, nah kalau kamu nggak berbuat baik, kamu akan masuk neraka misalnya gitu. Sehingga motifnya berbuat baik menjadi dipengaruhi oleh rasa takut. Ada juga yang karena telah menerima sesuatu dari orang yang mereka beri sekarang, ya. Karena dia mendapatkan sesuatu, dia merasa saya harus berbuat baik nih, karena saya sudah mendapatkan sesuatu dari orang lain. Ada juga yang berbuat baik karena ada harapan untuk mendapat balasan yang lebih baik di masa depan dari si penerimanya. Ada juga yang berbuat baik karena menganggap ini merupakan hal yang baik, makanya saya perlu berbuat baik. Ada yang motifnya saya memasak, mereka tidak. Jadi sudah sepatutnya saya memberikan sesuatu kepada mereka. Ada juga yang motifnya hanya untuk mendapat reputasi yang baik. Ketika saya berbuat baik, saya reputasinya baik. Gitu. Ada juga yang bermotifnya untuk supaya dia puas. Ketika dia berbuat baik itu dia merasa puas gitu, punya kepuasan diri. Nah, dari sini kita bisa melihat berbagai jenis motif orang berbuat baik. Nah, kita bisa juga menganalisa, mengevaluasi mana motif yang paling baik. Motif yang paling baik adalah motif yang bisa mengkondisikan kita untuk terus-menerus berbuat baik, ya. Dan motif yang mengkondisikan kita untuk semakin meningkat batinnya. Dari sini kita bisa lihat, misalkan contoh, yang untuk mendapatkan reputasi yang baik, ketika dia berbuat baik hanya untuk mendapatkan reputasi yang baik, ketika reputasi itu tidak dia dapat, malah mendapatkan celaan, apakah dia kemudian termotivasi untuk berbuat baik berikutnya? Termotivasi nggak, Randy? Enggak sih. Enggak ya, karena motifnya hanya untuk mendapatkan reputasi yang baik. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Misalnya berbuat baik karena rasa takut. Kalau tidak ada kondisi yang menakutkan, dia bisa berhenti berbuat baik. Berbuat baik karena dia punya harapan mendapat balasan yang lebih baik di masa depan. Ketika balasan itu dia tidak dapat, dia bisa berhenti berbuat baik. Jadi dari sini kita bisa mengevaluasi masing-masing mana yang paling baik. Ya, yang dari ke-9 ini yang secara spontan itu lebih tentu lebih baik karena dia tidak berpikir panjang, pokoknya saya berbuat baik aja. Yang memberi untuk supaya punya kepuasan diri juga termasuk hal yang baik ya. Yang nomor 6 juga menganggap ini hal yang baik juga hal yang baik karena dia motifnya ini tidak dipengaruhi oleh kondisi luar gitu. Kondisi luar seperti apa, motifnya tidak terpengaruh gitu. Berbuat baik tentu perlu bijaksana ya. Contoh, saya pernah mendapat satu cerita ada sekelompok mahasiswa sedang memperhatikan proses kepompong untuk menjadi kupu-kupu. Nah, pada saat lagi proses itu, kenapa? Karena ketika ulat itu berubah di kepompong itu dia butuh upaya, butuh tenaga, dan butuh menguatkan otot-ototnya supaya bisa membuka kepompong itu. Nah, kita mahasiswa-mahasiswa yang sedang memperhatikan ini menjadi kasihan. Kasihan juga ya. Ini kupu-kupu ulat ini mau keluar jadi kupu-kupu kok susah banget, lama banget gitu. Akhirnya sama salah satu dari mereka dikupas sedikitlah kulit kepompong itu supaya membantu, tujuannya niatnya untuk membantu ulat ini lebih mudah membuka kepompongnya. Namun apa yang terjadi setelah terbuka, kupu-kupu yang dihasilkan bukanlah kupu-kupu yang indah. Dia masih gemuk,
sayapnya kecil. Kenapa seperti itu? Karena dia punya badan itu ketika sedang berjuang untuk membuka kepompong, cairannya itu sebenarnya memompa ke sayap-sayap. Namun karena dibantu, si mahasiswa ini tidak paham proses yang seharusnya terjadi, akibatnya cairan itu tidak terpompa ke sayap-sayapnya, sayapnya menjadi kecil, badannya menjadi masih banyak cairan dan dia tidak bisa terbang. Di cerita lain, kisah lain membantu orang kelaparan, ya, membantu orang kelaparan, tapi misalkan di jalanan kita lihat nih orang kok kayaknya kelaparan, kita kasih uang dia beli makan. Tapi ternyata uang itu tidak dipakai untuk makan, tapi dipakai untuk berjudi misalnya, atau dipakai untuk beli minuman keras. Ya, satu sisi kita sudah tahu kondisi itu, tapi kita perlu perlu menjaga batin kita. Karena kalau batin kita terpengaruh, wah sialan ini orang sudah dibantu untuk bisa beli makanan ternyata dipakai buat yang enggak gitu. Kita akan mengkondisikan perbuatan baik kita jadi tercemar, ya. Kita semestinya merubah, kita punya reaksi, oke, ini tadinya diawali oleh welas asih kan. Oke, ini saya kan sudah mengembangkan welas asih, membantu dia, namun kan karena tidak dipakai dengan tidak dimanfaatkan dengan baik, ya sudah semua makhluk itu membawa karmanya masing-masing. Sehingga kita perlu kembangkan UPK. Karena dengan kita kembangkan UPK, batin kita menjadi tenang, kita menjadi tidak terbawa kepada batin yang negatif, menjadi kesal dan sebagainya. Berbuat misalnya menolong kalajengking atau ular terjepit. Sudah tahu nih ini ular terjepit dan dia butuh pertolongan. Tapi kalau kita nggak punya kapasitas yang baik, kita akan bisa membahayakan diri sendiri. Atau contoh lain, menolong orang yang mau kelelep. Ya, tentu kita harus juga punya kemampuan berenang. Kalau nggak punya kemampuan untuk berenang, kita bisa terbawa kelelep juga gitu kan. Nah, tapi bagaimana caranya menolong orang yang mau tenggelam? Ya, kita pakai cara yang bisa kita lakukan. Misalnya kita cari ranting atau kayu atau kita panggil orang lain yang lebih kompeten misalnya dan sebagainya. Jadi tentu kita perlu upaya untuk berbuat baik, tapi harus tahu kapasitas kita, tahu kemampuan kita gitu. Kemudian memberi nasi bungkus di saat yang tidak tepat. Ya, ini pernah kejadian, ada viral juga videonya, orang yang sedang membeli nasi bungkus dimarahin sama sama apa orang lain. Karena kenapa? Dia kasih nasi bungkus orang yang lagi beribadah, anak-anak saat itu malah nggak beribadah, malah pergi ambil itu nasi bungkus itu. Sehingga akhirnya membuat apa si yang apa tokoh di situ menjadi kesal gitu. Jadi kita pun harus melihat kondisi-kondisi yang tepat dalam berbuat baik, tidak sembarangan. Oh, mau berbuat baik, berbuat baik saja. Apakah ini tepat? Jangan sampai mengkondisikan sesuatu yang tidak baik. Memberi makan coklat kepada anak yang sakit gigi, ya anaknya doyan sekali dengan coklat, tapi dia sakit gigi, ya kita harus ngerem dulu, kan begitu. Ya, jadi bisa banyak contoh untuk ini. Function ikan tanpa tahu habitatnya, ya udah tahu ikan ini ikan laut, ya ditaruh di function lah di danau, ya dia bisa meninggal gitu kan, atau kebalikannya. Jadi kita perlu tahu ikan ini jenis apa dan sebagainya. Tujuannya berbuat baik tapi tidak bijaksana, akibatnya jadi menimbulkan penderitaan bagi orang yang berbuat baik atau si penerimanya. Saya nanti sampai jam berapa? Sekitar jam berapa untuk sharingnya? Kira-kira jam 8 Romo. Oke, udah sama tanya jawab atau
Belum, Romo, belum. Oh, baik. Saya menceritakan sebuah kisah Bodhisatta ya, Sang Buddha Gautama di kehidupan yang lalu di Asampadana Jataka ketika beliau menjadi seorang menteri keuangan yang jutawan. Nah, dalam kehidupannya saat itu dia berteman dengan seseorang jutawan dari kota lain dari Benares ya, namanya Pilia, yang mereka seringkali berkomunikasi jarak jauh ya. Kalau zaman dulu mungkin belum seperti sekarang ya, tapi komunikasi jarak jauh tetap bisa. Lalu Pilia ini suatu kali memberitahukan kepada Bodhisatta bahwa dia sedang bangkrut ya, karena satu dan lain hal usahanya gagal dan keuangannya habis, sehingga dia minta tolong, dia berjalan kaki ke Raja Gaha bersama istrinya untuk bertemu sama Bodhisatta minta tolong. Akhirnya Bodhisatta ya, Bodhisatta itu batinnya sudah bagus sekali. Dia tanpa berpikir panjang, dia kemudian memberikan separuh harta dan karyawan. Setelah mendengar kisah dari Pilia ini yang sudah menjadi temannya ya, sudah menjadi temannya, dia berikanlah separuh harta dan karyawannya untuk Belia ini bisa memulai lagi usahanya untuk bisa bangkit lagi. Lalu di setelah sekian lama Bodhisatta mengalami situasi yang sama seperti Pilia, kan usahanya gagal, dia punya keuangan juga sangat menipis dan dia sangat kesulitan. Kemudian dia bersama istrinya berpikir, dulu kan kita punya teman Pilia yang kita bantu ya. Siapa tahu kita minta tolong, siapa tahu kita bisa dibantu juga gitu kan. Akhirnya hanya itu yang terlintas di pikiran Bodhisatta saat itu. Dia kemudian pergilah ke Benares untuk bertemu Pilia. Apa yang terjadi ketika Bodhisatta menjumpai Pilia? Istrinya diminta untuk tinggal di tunggu di taman Bodhisatta yang akan mendatangi rumahnya Pilia. Kemudian ketika Bodhisatta datang, Pilia tidak bangkit menemui, hanya bertanya, apa yang membawa apa yang membawa kamu ke sini gitu? Apa yang membawa kamu ke sini? Oh, Bodhisatta ceritalah dia punya masalah. Masalahnya serupa dengan Pilia di masa lalu. Apa yang Pilia lakukan? Pilia bilang, tidak ada tempat untukmu di sini. Ambillah sedikit beras sumbangan, lalu pergi dan jangan pernah mengunjungiku lagi. Kira-kira kalau kita berada di posisi Bodhisatta, gimana perasaannya ya? Sudah dulu kita bantu, tapi balasannya seperti itu. Ya tentu yang terjadi memang di luar dugaan dan Bodhisatta cukup shock juga dengan kondisi itu. Dia dalam hati bilang, orang yang tidak tahu berterima kasih ini menghancurkan persahabatan kami karena saya telah bangkrut. Seorang bodoh telah terjerma dalam dirinya. Jadi Bodhisatta kemudian menceritakan ini ke istrinya yang sedang tumbuh di taman. Istrinya sangat sedih. Eh, tiba-tiba di taman itu pas lewat bekas karyawannya Bodhisatta. Ya, Bodhisatta karyawannya tanya, bos, apa kabarnya kok bisa ada di sini gitu. Nah, akhirnya Bodhisatta menceritakanlah kejadiannya. Wah, karyawannya kesel banget. Karyawannya kemudian eh, tidak bisa terima keadaan ini. Dia kumpulin teman-temannya yang jumlahnya banyak karena kan itu Bodhisatta kasih karyawannya hampir separuh, jadi banyak waktu itu. Mereka kemudian berjalan pergi ke kerajaan dan seperti berdemo lah gitulah, berdemo kerajaan. Dan akhirnya raja menjadi menjadi apa
tertarik perhatiannya, dia mencari tahu ada apa, dipanggillah Pilia. Setelah tahu keadaannya, dipanggillah Pilia. Dan kemudian Raja berunding sama menteri-menterinya, memerintahkan Pilia untuk memberikan semua kekayaannya kepada jutawan ini, kepada Bodhisatta dan istrinya. Kenapa? Karena kekayaan dia sekarang ini sebenarnya itu kan hasil awal dari ketika Pilia mendapat pemberian harta dan karyawan dari Bodhisatta. Saat itu kan dia sudah sama sekali nol, sama sekali udah bangkrut kan. Sehingga raja berpikir, udah semua itu harus dikasih ke Bodhisatta. Namun Bodhisatta tetap mempertahankan kebajikan hatinya. Dia bilang, nggak usah semua. Cukup yang pernah saya berikan ke Pilia saja. Jadi tidak semua dikasih. Jadi meskipun mendapat perlakuan yang begitu buruk, Bodhisatta tetap berupaya menjadi orang yang baik. Hasil kebajikan tidak akan tertukar ya, teman-teman, Bapak Ibu. Kisah saudagar yang menolong orang tak tahu budi, air susu di luar air tuba. Namun kita bisa melihat dari peristiwa ini bahwa kebajikan saudagar ini sudah banyak terhadap anak buahnya menolong, sehingga kebajikan-kebajikan ini menolongnya dari kesulitan ya. Anak buah itu ya anak buah. Kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang kan kalau kita melihat anak buah kan dianggapnya, kamu bisa apa sih, bantu saya gitu kan. Saya kesulitan begini. Tapi tidak ada yang pernah tahu ternyata ketika mereka butuh bantuan, yang mereka pikir yang bisa membantu adalah saudagar lain yang mereka dulu bantu. Ternyata yang mengkondisikan mereka terbantu adalah anak buahnya gitu. Ya, jadi eh, mereka tetap dapat kebajikan, tapi kebajikan tidak harus selalu berasal dari orang yang kita tolong. Kebajikan itu bisa dari yang lain. Maka kita perlu terus berbuat baik dimanapun, kapanpun. Apa kriteria sesuatu itu baik dalam Buddhis? Ukurannya itu memberikan manfaat atau tidak untuk diri sendiri dan makhluk lain. Ketika memberi manfaat, maka itu adalah hal yang baik. Hal-hal yang bila dilakukan akan menuju pada keuntungan dan kebahagiaan adalah hapusnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Jadi ini yang tertinggi. Ini akan memberikan keuntungan dan kebahagiaan yang tertinggi. Apakah melanggar sila untuk menolong orang lain itu baik? Kita bisa lihat ciri sila moralitas itu adalah mantap, tenang, selaras, terkendali dalam ucapan dan perbuatan. Jadi kita perlu mahir dalam berbuat baik agar tidak melanggar sila. Ya, contoh misalnya ada orang yang minta tolong, tolong dong, saya sedang mau dilukai, mau disiksa, sudah orang sudah pada datang. Ketika itu kita sedang duduk, kita tahu orang ini sedang benar-benar akan dilukai, lalu kita ya udah kamu ke belakang sana. Kemudian datanglah segerombolan yang dengan kondisi marah dan kondisi apa, tapi mereka mau main hakim sendiri gitu ya. Nah, kita bisa tanpa berbohong, kita bisa berdiri saat itu, kemudian kita ucapkan, oh, sejak saya berdiri, saya tidak melihat orang yang Bapak maksudkan. Jadi kan kita berusaha untuk menolong, tapi juga tidak melanggar sila. Gitu. Ya, tapi tentu harus dipahami dengan baik bahwa ini bukan orang orang jahat yang kita tolong kan gitu. Kalau orang jahat ya jadi masalah juga nantinya kan.
Oke, apakah mudah menjadi orang baik? Mudah jika terbiasa. Jika tidak terbiasa, tidak akan mudah. Ya, seperti kita tahu kita di masa kecil kan kita nggak pernah yang namanya bisa langsung jalan, langsung berdiri, ya, langsung berlari. Awalnya semua menjadi susah awalnya, menjadi sulit ya untuk bisa berjalan, berdiri, berlari. Namun karena kita terus coba, jatuh bangun, coba lagi, latihan lagi, akhirnya kita bisa bangun berdiri, bisa berjalan, berlari. Jadi itu semua dipengaruhi oleh kebiasaan. Semakin terbiasa maka semakin mudah gitu. Dan tak kenal maka tak sayang. Perlu dulu kita tahu manfaat jadi orang baik. Maka kita perlu perlu belajar, perlu menambah wawasan kita supaya kita kenal, supaya kita paham kenapa kita harus menjadi orang baik. Kenapa kita harus berbuat baik. Ketika pemahaman ini menjadi semakin kuat di dalam diri kita, maka kita akan lebih mudah untuk menjadi melakukan kebaikan-kebajikan. Bisa karena biasa. Tentu dalam prosesnya untuk menjadi orang baik, kita perlu dukungan sekitar ya, kalian Namita. Orang-orang yang sama-sama juga mempunyai paham yang sama tentang manfaat dari berbuat baik. Sama seperti ibarat pohon ya. Pohon ketika mau tumbuh menjadi pohon yang begitu besar, tinggi, tentu dia perlu lingkungan yang kondusif, lingkungan yang mendukung. Kalau di lingkungannya itu banyak benalu atau hama ataupun gangguan-gangguan lainnya, tentu pohon ini tidak bisa bertumbuh dengan kuat kokoh. Ya. Sama juga dengan kita, ketika kita ingin menjadi orang baik yang kokoh, yang kuat, kita juga perlu dukungan dari sekitarnya. Perlu pengkondisian. Jika saat kita mendapatkan, kita punya kemauan untuk menjadi yang lebih baik, menjadi orang baik, kita mengalami banyak hambatan, mengalami banyak masalah. Kok susah banget ya jadi orang baik kayak gitu. Kita perlu pengkondisian yang lebih bisa seperti di tempat retret, kita ikut retret, di situ kita di sana kan sudah dikondisikan kalau tempat retret itu HP segala itu disimpan, kemudian kita tidak melakukan aktivitas apa-apa selain ikut dalam latihan di dalam retret tersebut. Nah, di situ kita dikondisikan supaya kita mampu untuk mengembangkan bibit-bibit kebajikan. Dan perlu sabar dan semangat, karena semua ada waktunya. Bahkan pohon pun untuk menjadi pohon yang kokoh ada waktunya. Ada proses yang harus dilewati. Maka perlu kesabaran, perlu semangat untuk semangatnya perlu terus dijaga. Apa manfaat dari orang yang berbuat baik, orang baik? Memperoleh banyak kekayaan karena rajin dan tidak lengah. Nama harumnya tersebar luas, tidak canggung atau ragu saat memasuki lingkungan masyarakat, baik satria, brahmana, kepala rumah tangga, atau pertapa. Meninggal dengan tenang atau tidak gelisah. Setelah meninggal, terlahir kembali di alam bahagia. Jadi jika saatnya meninggal, dia tidak gelisah, dia tenang. Ini ada di dalam Dika Nikaya, volume 2, halaman 85. Di sini salah satu dari juga latihan moralitas, yaitu. Ya, kenapa? Karena orang baik pasti moralitasnya pun terlatih. Ya. Minimal moralitasnya yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak bermabuk-mabukan, tidak berbuat asusila, ya tidak berbohong, minimal itu. Dan bukan cuma menghindari hal-hal negatif, tapi juga mengkondisikan hal-hal yang positif ya, yaitu tidak selain tidak membunuh, berupaya untuk membantu makhluk hidup, ya kan gitu, menyelamatkan makhluk hidup. Selain tidak berbohong, berupaya untuk terus mengembangkan kejujuran.
Selain tidak berbuat asusila, berupaya untuk mempunyai kepuasan diri dalam kondisinya. Misalnya ketika sedang single ya sudah, jalanilah kondisi itu dengan berpuas. Jadi tidak melihat rumput tetangga karena itu akan mengkondisikan batin negatif yang muncul gitu ya. Kemudian melatih diri tidak mencuri, ya kita kembangkanlah kedermawanan gitu ya. Melatih diri tidak melakukan konsumsi hal-hal yang bisa memabukkan, kita latihlah kewaspadaan, latihlah kembangkan kesadaran, meditasi dan seterusnya. Itu akan mengkondisikan manfaat yang tadi saya sebutkan. Hasil semakin baik jika kita melakukannya dalam beberapa poin ini ya. Dampak kekuatan ketika kita lakukan. Misalnya kita melakukannya dengan konsentrasi, dengan perhatian, dengan ada upaya, kita punya tekad juga. Maka itu hasilnya memberikan dampak. Kemudian hasil kebajikan kita akan semakin baik tergantung dari ketika kita melakukannya itu secara spontan atau kita diajak-ajak ya, atau kita perlu penuh dengan analisa. Ini saya lakukan dapatnya lebih banyak nggak ya dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukannya dengan spontan, tentu kita akan hasilnya lebih baik ya. Kita bisa cek dalam kehidupan sehari-hari berapa banyak sih kita bisa menerima kebaikan secara spontan, atau kita seringkali perlu minta ke sana kemari baru kita terima bantuan ketika kita membutuhkan. Atau untuk mendapatkan hasil atau mungkin pesanan order kalau kita jualan tuh kita harus buat rencana ABC dulu dan kadang juga susah dapetnya. Nah, itu seringkali terjadi karena ketika kita melakukan kebajikan itu di masa lalu tidak secara spontan. Jadi supaya kita bisa spontan berbuat baik, kita perlu latihan relax, let go, melepas secara bertahap, sehingga spontanitasnya bisa terlatih. Kemudian durasi ya, tingkat lama atau tidaknya hasil itu dipengaruhi oleh tingkat lama atau tidaknya perbuatan baik yang kita lakukan ya. Perasaan yang menyertai perbuatan tersebut. Apakah kita berbuat baik? Ada orang berbuat baik kan rasanya eh, tidak suka, bisa juga berbuat baik loh. Aduh, kamu minta-minta terus ini, saya kasih nih gitu. Nah, itu kan berbuat baik, tapi perasaannya tidak suka gitu kan, bisa juga kan ya. Nah, akan jauh lebih baik kalau perasaannya benar-benar rela, benar-benar mau bantu gitu kan. Nah, itu lebih baik hasilnya ketika kita berbuat baik. Frekuensi ya, tingkat keseringan kita berbuat baik itu juga mempengaruhi hasil kita seberapa sering kita mendapatkan. Nah, ini perlu kita terus latih hingga mahir ya. Seperti dulu waktu saya belajar Aikido, semakin diulang-ulang-ulang, awalnya kaku, kok kayak susah, tapi diulang latih-latih terus, gerakan yang sama dilatih terus. Lama-lama jadi semakin semakin halus gerakannya, semakin lincah, semakin mahir gitu. Nah, itu sama seperti kita juga melatih diri dalam perbuatan baik. Contoh berbuat baik, memberikan manfaat. Apa saja manfaat dari memberikan manfaat? Ini ini hal yang sederhana, tapi kalau kita lihat ya, ketika orang memberikan makan itu berarti memberikan kehidupan, juga memberikan rupawan, yaitu karena kenapa? Karena orang yang mendapat makanan itu kan memberikan nutrisi sehingga dia punya kulit juga tetap bagus dan sebagainya. Memberikan makanan, memberikan kebahagiaan, memberikan kekuatan, hingga eh, nutrisi itu menguatkan orang tersebut kan. Kemudian memberikan kecerdasan kepada penerima karena dengan nutrisi yang baik dia bisa berpikir dengan baik gitu ya. Dan setelah memberikan 5 hal ini, si pemberi juga akan diberkati dengan hal yang sama di kehidupan mendatang. Anguttara Nikaya
volume 3 halaman 42. Ini akan memberikan hasil yang lebih baik lagi jika motifnya motif yang tertinggi, ya. Maksudnya motif ini ada dua nih sebenarnya secara secara dua kelompok besar, yaitu motif duniawi atau motif spiritual, ya. Motif duniawi ini artinya, oh saya berbuat baik supaya saya punya wajah yang cantik atau ganteng, saya punya kekuatan, saya punya kecerdasan, saya juga punya ini dan sebagainya. Itu kan motif duniawi. Kenapa? Karena namanya duniawi, artinya dia bisa berubah, anicca. Segala yang berkaitan dengan duniawi pasti ada anicanya. Nah, karena ada anicca, maka motif ini hasilnya bisa didapat, tapi hasilnya juga tetap mengalami perubahan. Tidak bisa tetap terus gitu kan. Kalau kita jadi artinya kita sebagai umat Buddha, oke, kita pengen supaya ada hal duniawi yang kita ingin bisa peroleh, tapi di sisi lain kita juga perlu juga melatih motif yang tertinggi, yaitu untuk mengkondisikan kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin semakin terkikis. Karena kenapa motif yang tertinggi ini adalah tujuan yang bisa memberikan kebahagiaan sejati, ya, yang tidak terkondisi oleh anicca. Anicca bagaimana tetap bahagia. Penting untuk kita berbuat baik. Kecenderungan memberikan sesuatu demi kesejahteraan orang lain dalam masyarakat memberikan sumbangan positif untuk menjaga hubungan yang sehat dalam masyarakat. Jika ia hanya mementingkan kesejahteraan diri sendiri, tidak siap berpisah dengan sebagian miliknya, demi ketika sedang meningkatnya kebutuhan akan tumbuh sikap bermusuhan terhadap dirinya. Ini dalam Sutta Nipata 98, 102, dan 124. Di sini kita bisa perhatikan dengan jelas ketika orang menghadapi bencana, wabah, dan sebagainya, orang yang berbuat baik akan lebih dihargai gitu ya, akan lebih dihargai dibanding yang tidak. Bahkan bisa timbul sikap permusuhan ketika timbul ego untuk hanya mementingkan diri sendiri saat meningkatnya kebutuhan. Contoh misalnya, saya pernah dapat cerita dari di satu YouTube yang pentepannya tentang bencana alam di Jogja, di mana ketika itu ada seorang yang dia itu usaha jasa membawa mobil, kasih orang untuk naik, ya, dan suatu ketika mobilnya meningkat karena dia juga berkembang usahanya, sampai suatu ketika terjadi bencana gempa di Jogja, dan di situ akhirnya dia punya harta habis, mobil-mobilnya karena gempa itu. Lalu dia berpikir apa yang dia bisa lakukan untuk, karena melihat banyak yang juga menderita, ya. Dia kemudian pergilah ke dapur umum, dia membantu di dapur umum memasak. Sampai di situ kemudian orang mulai kenal dia yang bantu di tempat masak. Setelah Jogja kembali aman, sudah ekonomi semakin naik, semakin berkembang, orang ini kemudian tetap diingat, dan ketika sedang butuh beli makanan atau apa, akhirnya orang ini yang dipesan kepada orang ini, sehingga orang ini kemudian akhirnya membuka bisnis catering, ya. Jadi dia pun kebajikannya itu diingat dan bisa bangkit juga. Ini juga terjadi di kisah-kisah lainnya, tapi kelihatannya waktunya tinggal 10 menit, ya. Dhammapada Takata, kisah Mendaka dan keluarganya ketika yang menjadi seorang kaya di Varanasi,
terjadi bencana kelaparan di seluruh daerah tersebut, pada saat itu dia melihat ada Paceka Buddha yang lewat, sedangkan saat itu mereka hanya bisa makanan untuk satu keluarga itu aja, tapi tetap didanakan juga ke Paceka Buddha itu. Karena kenapa? Karena orang yang punya, karena sadanya kuat sekali ya, keyakinan terhadap perbuatan baik itu kuat sekali. Sehingga ketika dia juga mengalami kesulitan, dia tetap berupaya untuk berbuat baik. Dan ini mengkondisikan dia mendapatkan kekayaan di kehidupan-kehidupan yang berikutnya. Ini juga kisah Kumbagawasaka juga sama, bagaimana dia bisa mempunyai pengendalian diri yang baik, sehingga dia tidak sembarangan menggunakan harta dalam kondisi yang yang buruk saat itu ya. Sehingga saya skip aja karena nanti tidak takut tidak cukup. Bekal ke surga. Orang yang menginginkan pahala harus memberi, karena perbuatan baik adalah penyokongnya di kehidupan berikutnya. Di dalam Samyutta Nikaya volume 1 nomor 18. Memberikan apa yang sulit diberikan, dhamma orang baik adalah sulit diikuti orang jahat. Oleh karena itu, alam kelahiran kembali setelah kematian mereka berbeda. Yang jahat pergi ke neraka, yang baik menuju ke surga. Dalam Samyutta Nikaya volume 1 nomor 19. Dan ini hasilnya akan lebih baik dengan motif tertinggi juga. Apakah perbuatan baik boleh diingat-ingat? Kita bisa lihat dari objek meditasi yang salah satunya adalah perenungan moralitas Silanusati, di mana kita merenungkan moralitas dari kebajikan, perenungan kedermawanan Jaganusati ya. Jadi artinya boleh diingat-ingat dengan konteks dengan kita juga perlu perhatikan bahwa diingat-ingat ini tujuannya untuk memotivasi kita untuk berbuat baik lebih lebih banyak lagi ya. Lalu bagaimana mengukur kualitas perbuatan baik? Ya, dengan kita bisa cek perasaan. Jika sudah berbuat baik, lalu tiba-tiba kita dicela atau tidak dihargai, apakah perasaan kita itu berubah, yang tadinya baik menjadi tidak baik? Yang bagusnya adalah ketika mengalami kondisi ini, kita harus menjaga perasaan kita supaya tetap baik. Nah, itu kualitasnya maka akan lebih baik. Atau ketika kita melakukan kebajikan tidak sesuai dengan harapan saat kita melakukan kebajikan. Nah, itu juga perasaan kita itu perlu kita kondisikan tetap baik. Ya, maka kualitas perbuatan baik kita akan lebih baik. Demikian uraian yang saya sampaikan tentang perbuatan baik. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudara Randy untuk memandu. Terima kasih. Terima kasih Romo Fendi, luar biasa sekali teman-teman pemaparan materi hari ini. Ya, Romo Fendi, saya akan menyimpulkan dan juga merangkum sedikit apa yang tadi dibahas. Teman-teman, ternyata memang benar bahwa segala hal yang dilakukan pasti akan ada akibatnya. Kita bisa flashback dari kisah biku di masa lampau yang karena lakuin hal itu jadi buta, sehingga kita harus sadar bahwa our own actions will bring our own faith in our future. Yaitu segala hal akan membawa manfaat dan juga membawa akibat di masa yang akan datang. Nah, teman-teman sekalian, siaran ini bisa Anda saksikan ulang di YouTube Jember dengan menyaksikan ulang. Dan kalau misalnya kita bisa lihat juga, ada 9 motif dalam berbuat baik dalam Digha Nikaya yang kita bisa lihat tuh mana yang paling cocok dengan perbuatan baik kita sehari-hari. Sekaligus kita kalau mau berbuat baik harus dilandasin dengan hal-hal yang baik. Misalnya kita harus punya cinta kasih, welas asih, turut senang,
keseimbangan batin, perhatian bijak, melalui berbuat jahat, takut berbuat jahat, dan juga keyakinan sadar terhadap perbuatan baik tersebut. Lebih lanjut, kita juga harus paham bahwa motif yang terbaik adalah untuk membuat kita menjadi semakin meningkat dan mengikis lodomo, loba, dosa, dan moha. Dan pada akhirnya kita juga harus perlu bijaksana dalam berbuat kebajikan. Seperti yang dikatakan tadi tentang kisah kepompong, ataupun yang tentang kisah pemabuk dan sebagainya, kita harus punya kebijaksanaan dalam perbuatan kebajikan. Yang pada akhirnya teman-teman sudah membahagia, manfaat dari berbuat baik, khususnya dalam memberikan makanan, adalah kita akan mendapatkan kehidupan, rupawan, kebahagiaan, kekuatan, hingga kecerdasan, yaitu wanyo ayu wanyo sukham balam. Dan teman-teman sekalian, ya, bagi yang bertanya, silahkan tulis di kolom chat maupun raise hand maupun di live YouTube. Namun sebelumnya, Romo Fendi, saya akan memulai dengan bertanya mengenai tadi, Romo, yang soal berbuat baik yang salah sasaran. Nah, Romo, misal ada orang yang berbuat baik dengan cara melepaskan ikan, salah target. Itu kira-kira masih ada nggak ya kalau baiknya itu kan salah target itu, Romo? Ya, tentu karma baiknya ada dari niatnya berbuat baik, tapi karena tidak bijaksana sehingga mengkondisikan penderitaan dan itu juga ada efeknya gitu loh. Ya, jadi ya tentu kita perlu waspada terhadap eh, setiap tindakan kita gitu ya, setiap tindakan kita. Dan kalau hal tersebut, apakah kita juga melakukan hal yang kama buruk, Romo, secara nggak langsung atau gimana? Ya, karena ketika kita melihat ikan itu kita lepas kemudian mati, kira-kira batin kita saat itu bagaimana? Timbul kesedihan ya, timbul, aduh, udah dilepas mati lagi kita. Nah, ya kalau udah seperti itu berarti ada karma buruknya juga gitu kan. Akibat dari batin saat itu yang sedang berubah, yang tadinya happy udah berubah jadi nggak happy gitu kan. Dan Romo, misal setelah lakukan hal itu, tiba-tiba muncul penyesalan dalam batin. Itu Nah, bagaimana cara mengatasinya, Romo? Itu penting soal itu kan. baik, eh, tadi saya juga sudah jelaskan tentang kebajikan itu. Proses untuk menjadi orang baik itu bukan instan, ya. Proses itu akan mengalami jatuh bangun, ya. Karena mengalami jatuh bangun, maka wajar ketika kita dalam proses untuk berbuat baik itu melakukan kesalahan, ya. Karena kita masih belum belum cukup wawasannya mungkin atau apanya belum cukup ya. Namun sebaiknya itu tidak membuat kita menjadi patah semangat. Kita perlu terus belajar. Oh, besok-besok kalau saya mau melakukan kebajikan, karena saya sudah lakukan kesalahan sehingga niat saya itu hasilnya tidak baik, berarti ini menjadi pelajaran saya untuk besok-besok saya harus mempelajari dulu situasinya atau mempelajari dulu oh fungsinya dan sebagainya gitu. Ada satu cerita di dalam Dhammapada Kata juga di mana orang itu pernah berguru kepada seorang pertapa ya, kemudian bisa mencapai suatu tahapan meditasi yang tinggi, namun karena dia biku ini kemudian melihat seorang wanita, dia akhirnya menjadi tidak puas untuk menjalani kehidupan biku, sampai akhirnya dia menikah sama wanita itu, lalu karena dia tidak bisa bekerja dengan baik, mencari nafkah dengan baik, dia diusir. Di satu sisi, dia tidak
menjaga dirinya dengan baik, dia akhirnya bergaul dengan perampok dan terlibat dalam perampokan, dan akhirnya dia ditangkap oleh raja dan akan dihukum mati. Namun dalam proses perjalanan ke tempat hukuman mati, dia tiba-tiba berjumpa dengan gurunya yang berpapasan di jalan. Bekas gurunya mengingatkan, ingatlah latihan kamu gitu. Akhirnya dia ingat lagi, daripada menyesali apa yang sudah terjadi, dia kemudian berpikir, oke lah, saya tenangkan batin saya gitu. Akhirnya dia tenangkan batin dengan meditasi, dan akhirnya dia bisa tenang. Algojo yang mau menghukum mati dia kaget. Kok bisa orang yang mau menjelang kematian selama ini dalam keadaan ketakutan, ini kok tenang banget gitu. Dan akhirnya diberitahukanlah ke raja. Raja mencari tahu, ternyata dia pernah menjadi biku. Akhirnya dia dilepaskan dan dia melatih diri lagi. Jadi dalam proses kita menjadi orang baik, kita pasti mengalami jatuh bangun. Tapi jangan sampai kita putus asa untuk tidak berbuat baik. Kita harus terus, karena seperti kita waktu kecil, kalau kita putus asa, kita nggak mungkin bisa berdiri dan berjalan kan gitu ya. Semuanya itu perlu ada latihan terus-menerus dan terus menjaga lingkungan yang kondusif. Ya, kalyanamita itu sangat penting. Orang yang sedang berupaya memantapkan dirinya, dia itu akan mudah terjatuh ketika kalyanamitannya, karena ketika lingkungannya buruk. Ya, itu sudah wajar. Jadi selama orang belum kuat batinnya, dia harus benar-benar menjaga kondisi lingkungan yang mendukung dia. Kalau tidak ada kondisi itu, maka dia akan sulit untuk bisa berkembang. Mungkin itu bisa menjawab. Baik Romo, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan dari YouTube Romo. Selamat malam Romo. Sudah tahu berbuat jahat, buahnya jelek. Tapi kenapa manusia masih melakukannya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang bertanya, kita untuk bisa mempunyai pencapaian yang tertinggi, artinya pencapaian untuk benar-benar tidak berbuat jahat lagi, hanya berbuat baik, itu hanya bisa terjadi ketika batin kita semakin terkikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan batinnya, loba dosa mohanya. Selama itu masih ada, kotoran batin kita masih ada, meskipun secara logika kita tahu bahwa perbuatan baik itu buruk, kita masih bisa terbawa untuk melakukan perbuatan buruk tersebut. Sebab kita punya kotoran batin masih ada. Jadi masih bisa terpancing. Masih bisa terpancing untuk bisa serakah. Masih bisa terpancing untuk bisa marah, untuk kesal, dan sebagainya. Maka itu Sang Buddha mengajarkan kita tidak cukup hanya melatih kebajikan. Tidak cukup hanya kita menjaga sila, tapi kita juga perlu melatih batin kita. Melatih batin kita, kenapa? Karena kotoran batin itu adanya di batin, bukan di tubuh, bukan di tampilan fisik. Karena kotoran batin ada di batin, maka batinnya harus dilatih juga melalui meditasi. Makanya di situ ada Sutta Mayapanya, Cinta Mayapanya, Bawana Mayapanya. Sutta Mayapanya perlu. Kita perlu belajar Dhamma. Bukan berarti kita, ah, kan yang paling baik adalah melatih kotoran melatih batin supaya kotoran batin berkurang, supaya terkikis. Benar, dengan meditasi. Ya udah, saya ambil yang paling paling gampang aja, Mbak. Maksudnya, Mbak, yang paling akhir aja meditasi aja saya tekunin, kan bisa gitu. Ya, tapi kan kita perlu database. Kita perlu wawasan bagaimana kita eh,
menjalankannya dengan benar, dengan baik ya. Dan perlu ada paraminya, perlu ada pendukungnya. Kebaikan-kebaikan pendukung ini bisa mengkondisikan meditasi kita berkembang atau enggak. Kalau kita hanya berpikir meditasi, kemudian kita nggak pernah, jarang berdana, jarang berbuat baik ke orang lain, jarang melatih welas asih, mudita cita, dan sebagainya. Pada saat kita lagi latihan meditasi, kita akan mengalami banyak hambatan. Ya, jadi ini ada satu paket untuk supaya kita bisa semakin sedikit berbuat buruk, semakin banyak berbuat baik. Dan ini adalah satu proses, ya, satu proses yang tidak instan. Karena kenapa? Tergantung kematangan batin setiap orang. Ada yang dia dari lahir, maksudnya dari kecil sampai besar, sudah benar-benar jadi orang baik. Artinya tidak tidak tergelincir ke perbuatan buruk. Tapi ada orang yang mengalami jatuh bangun. Ada orang yang tadinya baik menjadi semakin buruk. Kenapa? Karena kematangan batinnya yang terbawa dari berbagai kehidupan sebelumnya itu beda-beda setiap orang. Ya, jadi wajar ketika kita melihat kok orang sudah tahu berbuat baik, jahat itu satu hal yang jelek, tapi tetap dilakukan. Kita bisa cek lingkungan pergaulannya bagaimana. Apakah lingkungan pergaulannya itu baik atau tidak? Orang sebaik apapun, kalau kena orang sebaik apapun, tapi kotoran batinnya masih ada, ya. Tapi dia selama ini sudah banyak berbuat baik, tapi kotoran batinnya masih ada. Kena lingkungan yang buruk, dia bisa jadi buruk, seperti cerita biku tadi. Cerita lain yaitu cerita Angulimala. Angulimala kan orang yang baik sekali. Dia menghormati orang tuanya waktu kecil, dia menghormati gurunya ketika sekolah, dia juga rajin dan pandai, sehingga dia disukai oleh gurunya. Tapi dia berada di kondisi lingkungan yang buruk, membuat dia menjadi seorang pembunuh. Ya, kenapa? Karena kotoran batinnya masih ada, masih bisa terpicu. Gitu. Semoga ini bisa menjawab. Sadu. Baik, terima kasih Romo. Semoga menjawab juga ya bagi yang nanya di Zoom dan YouTube tadi ya. Dan Romo, selanjutnya Romo, ini bagaimana kalau misalnya kita berbuat baik pada orang lain, namun menimbulkan ketergantungan. Misalnya tahun lalu Imlek, saya kasih ke orang kue bulan, kok enggak kue nastar. Terus nanti pas tahun depan dia bingung tuh, kok nggak ada kuenya ya? Nah, itu bagaimana Romo ya? Ketergantungan Romo. Iya, tentu kita berbuat baik perlu bijaksana dalam melihat kondisi kita ya. Kalau memang kita masih punya kemampuan, ya kenapa tidak? Toh perbuatan baik itu kembali lagi tadi, sadar keyakinan, keyakinan terhadap hasil kebajikan. Kalau kita punya sadanya semakin kuat, kita nggak sungkan untuk terus tetap memberi gitu, selama kita punya kemampuan ya. Tapi kalau kondisi kita lagi susah dan sebagainya, kita perlu bijaksana lah melihat, menimbang-nimbang ya. Jangan sampai malah membuat penderitaan baru. Nah, kemudian kita juga bisa tetap berbuat baik meskipun kondisinya menurun misalnya. Tapi mungkin tadinya kasih 5 jadi 3 dan sebagainya atau bagaimana. Tetap melakukan perbuatan baik ya. Gitu. Jadi untuk hal ini perlu bijaksana melihat situasinya ya. Perlu melihat situasinya. Di semua asal yang tadi kita bahas, yaitu memberikan manfaat buat diri sendiri dan orang lain. Oke, Semoga bisa menjawab. Ya. baik Romo.
Dan tadi Romo soal kita mempraktikkan salah satu ajaran Buddha tentang perbuatan baik ini, kadang pas selama jalan, misalnya kita terpaksa berbohong, buat ini berbohong supaya bisa bantu orang. Misal kita bohong pada ibu kita, oh nggak apa-apa kok, saya sehat kok. Padahal misalnya sakit keras, itu kan ada niat buat berbuat baik, tapi melanggar buat untuk terpaksa, yang untuk terpaksa itu gimana ya Romo? Rekamannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini mungkin saya relate, saya hubungkan dengan kejadian di masa Sang Buddha ya. Tentu kita bisa lihat setiap berita itu bisa diutarakan atau tidak diutarakan, tergantung berita itu bisa berakibat apa gitu ya. Contoh kan ceritanya Sang Buddha kan pernah didatangi oleh raja, suaminya Ratu Milika, Ratu Malika. Ratu Malika ini kan meninggal, padahal dia orang yang sangat baik, banyak membantu biku juga, banyak berbuat baik. Sehingga raja tahu bahwa ratu ini orang baik. Dia pengen tahu raja ini, ratu ini terakhir dia di surga mana gitu. Nah, datanglah ke Sang Buddha. Tapi Sang Buddha tahu bahwa Ratu Malika sedang terakhir di alam neraka. Bagaimana dia mau cerita ini kan? Dan kalau jadi bisa menimbulkan rajanya kok nggak bisa diterima gitu ya. Orang berbuat baik kok masuk neraka? Karena raja nggak tahu proses yang terjadi sampai si ratu sejak terakhir di alam neraka. Jadi ratu ini pernah ketika menjelang kematiannya tiba-tiba teringat satu perbuatan buruk yang pernah dia lakukan. Nah, pada saat menjelang kematian ingatan perbuatan buruk itu menimbulkan batinnya menderita, akhirnya itulah yang mengkondisikan dia terakhir di alam neraka. Namun tidak lama, cuma 7 hari. Kenapa? Karena jumlah perbuatan baiknya begitu besar, sehingga di nerakanya tidak lama. Dia tergelincir akibat pikiran buruk yang muncul menjelang kematiannya saat itu. Nah, untuk melihat kita memperhatikan situasi ini ketika raja bertanya, Sang Buddha tidak tidak men- Sang Buddha sudah tahu raja akan bertanya ini. Ketika datang mengajak bicara hal yang lain sehingga raja lupa untuk bertanya soal ratu. Besoknya raja ingat lagi, pengen tanya lagi, datang lagi. Sang Buddha ajak bicara hal yang lain. Sampai akhirnya setelah lewat hari ke-7, raja bertanya, baru Sang Buddha menjawab, Ratu Malika sudah terakhir di alam surga. Karena setelah hari ke-7, dia menimba lahir ke alam surga. Jadi, kita berupaya untuk tidak supaya tidak menimbulkan perasaan sedih, perasaan apa gitu kan, kepada orang yang kita cintai misalnya. Tapi kita juga berupaya juga untuk menjaga supaya kita tidak melakukan pelanggaran sila misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi bisa berbagai cara untuk kita kemahiran ini itu tidak timbul serta merta gitu loh, Randy. Kemahiran ini perlu dilatih. Pada awalnya pasti kita kaku, pada awalnya pasti kita bingung. Saya mau jawab apa gitu. Tapi ketika kita coba latih terus, kita akan mahir tetap eh, tidak melakukan hal yang buruk, tapi tetap memberikan manfaat yang baik. Nah, sampai sekarang pun ya saya juga tetap melatih itu gitu. Tapi yang jelas kan kita sudah punya koridornya. Apa yang buruk, apa yang baik itu sih kita sudah tahu gitu. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Romo. Dan Romo, ini ada pertanyaan yang cukup klise ya Romo ya. Apakah ada cara untuk mengondisikan karma baik untuk berbuah gitu Romo? Ada nggak ya kira-kira? Nah, ya ada Randy.
caranya untuk mengkondisikan karma baik untuk berbuah adalah kita perlu mengkondisikan lahan yang cocok untuk karma baik itu berbuah. Karena prinsip hukum karma itu di dalam Buddhis itu seperti orang menanam. Orang menanam itu kan lahannya harus sesuai supaya bibit tanaman itu tumbuh gitu. Nah, yang kita harapkan bibit tanaman karma baik kan. Ketika bibit karma baik itu kita mau supaya tumbuh, dia harus punya lahan lahan yang baik juga. Nah, kita harus mengisi diri kita dengan hal yang baik sehingga bibit kita bisa tumbuh dengan baik gitu. Ya, dengan kita menjaga ucapan, pikiran, perbuatan kita jaga yang baik-baik, maka lahan bibit-bibit karma masa lalu yang baik itu lebih mudah tumbuh karena lahannya kita jaga. Ya, Nah, ya ada istilah dulu yang pas zaman-zaman dulu ya, pas zaman-zaman orang tua dulu suka ngomong, lu berbuat baik jangan sering diingat. Nah, itu bagaimana kasih pandangannya Romo? Bahwa kita iya, harus justru harus mengingat terus Romo perbuatan baiknya itu. iya baik. Terima kasih, Randy. Jadi memang eh, pendapat seperti itu bisa ada benarnya untuk situasi jika motif kita, tadi kan ada beberapa motif tuh. Misalnya motif kita berbuat baik supaya kita jadi orang terkenal. Nah, kita ingat-ingat makin membuat kotoran batin kita makin tebal nggak? Makin tebal. Tebal. Kenapa? Karena yang motifnya yang kurang pas gitu loh. Yang kurang kurang baik ya. Tapi kalau motifnya itu untuk apalagi motif yang tertinggi untuk supaya keserakahan, kebencian, kebodohan batin kita semakin menipis, itu bagus bagus kita mengingatnya. Karena dengan kita ingat, kita tetap termotivasi untuk terus berbuat baik. Ketika kita ingat, kita happy nggak? Happy. Kenapa? Karena saya jadi orang baik loh, saya sudah bantu orang dan sebagainya. Happy. Tapi asal ingat, motifnya jangan salah. Motifnya itu rendah, ibaratnya kualitasnya rendah, bukannya makin menumbuhkan kebajikan, tapi menumbuhkan keserakahan, menumbuhkan kebodohan batin gitu. Maka ya benar, dalam konteks tertentu tidak diingat-ingat itu kalau kita punya motif yang kualitasnya rendah. Ya, terima kasih. Baik Romo. Dan Romo ini ada mungkin pertanyaan terakhir ya Romo ya. Ini Hmm. mungkin adalah pertanyaan yang kita semua bisa relate. Bagaimana apabila ada teman kita yang merasa lelah untuk berbuat baik ataupun bahkan tidak mengetahui manfaat dari berbuat baik dan karena dia tuh masih terikat sama keakuan yang sangat tinggi. Jadi kayak merasa berbuat baik nanti aja lah, bisa kapan-kapan. Dan itu bagaimana Romo sebagai orang yang punya welas asih? Ya, baik, terima kasih. Kita kita selama hidup akan tetap menjadi orang yang saling mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Baik kita terpengaruh atau baik kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Artinya di sini, ketika kita memahami situasi ini, tapi kita ingin berkembang dirinya, kita sudah tahu manfaat berbuat baik, dan kita ingin tetap menjadi orang yang baik, namun kita lelah, kita harus membawa diri kita kepada lingkungan yang baik. Ya, kenapa? Karena lingkungan yang baik ini bisa mempengaruhi kita untuk tetap menjadi orang baik. Jangan kita sudah berada dalam kondisi itu, kita membiarkan diri kita di lingkungan yang punya paham nggak percuma percumalah berbuat baik. Nah,
akan makin parah. Ibaratnya begini, ibaratnya kita berada dalam kondisi kurang sehat, ya, kurang sehat, ya kita harus berada di lingkungan yang sehat dong. Maksudnya kita mengkondisikan membawa diri kita untuk, oh, di lingkungan yang sehat itu bagaimana caranya menjadi sehat dan sebagainya. Bergaul sama orang-orang yang suka termotivasi, yang penuh wawasan tentang kesehatan, sehingga kita terbawa untuk bisa hidup sehat gitu. Jangan karena kita kemudian kurang sehat, udahlah, biarin aja lah, udah capek hidup ini, atau bahkan udahlah, nggak usah hidup lagi, capek. Emang bisa menyelesaikan masalah begitu kan? Jadi kita perlu membawa diri kita secara aktif kepada lingkungan yang mendukung berkembangnya kebaikan. Kalau kita mau dan kita tahu manfaatnya, kita akan lakukan itu. Ya, baik. Baik Romo, terima kasih Romo Fendi atas materi hari ini. Romo diperkenankan untuk merangkum dan juga menyimpulkan, kasih sebuah closing statement untuk sebagai akhir dalam sesi hari ini Romo. Silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih, Randy. Ya, closing statement-nya, perbuatan baik ini adalah memberikan manfaat yang besar terhadap hidup kita di segala aspek. Bisa menjadi pelindung ketika kita menghadapi masalah atau menghadapi penurunan, bisa menjadi perisai ketika kita mendapatkan hambatan, ya, mendapatkan ancaman, menjadi perisai, dan juga bisa membuat kita semakin meningkat kehidupan kita. Namun untuk bisa menjalani proses menjadi orang baik, tentu butuh waktu, ya, butuh jatuh bangun. Enggak, kecuali kalau memang kita sudah punya parami yang cukup besar, ya, punya kematangan batin yang cukup baik, maka jatuh bangunnya lebih sedikit. Tapi kalau masih belum, masih sedikit, ya sudah wajar jatuh bangunnya lebih banyak gitu loh. Ya, jadi itu hal yang wajar, perlu kita pahami, itu bukanlah sesuatu yang buruk, tapi yang jelas kita harus tahu manfaatnya sehingga kita terus bisa termotivasi untuk tetap berbuat baik. Dan kalau sudah semakin baik, maka kita juga akan menjadi lebih mahir, ya. Maka itu dalam proses ini perlu kalian minta, perlu lingkungan pergaulan yang mendukung, lingkungan pergaulan yang penuh kebaikan, ya, baik dalam eh, apa kedermawanan, kemoralitasan, ya, moralitas dan apapun itu yang tadi saya udah uraikan, batin-batin yang baik, penuh cinta kasih dan sebagainya, itu bisa membawa kita yang masih gampang terpengaruh untuk membawa pengaruh yang lebih baik. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengkondisikan kita untuk termotivasi tetap menjadi orang baik karena manfaatnya pun sebenarnya buat diri kita juga. Anu modal. Sadu, Terima kasih. sadu, sadu. Mohon atas sharingnya Sama-sama. hari ini. Semoga senantiasa mengondisikan kebahagiaan Romo Fendi sekaligus membawa manfaat kemajuan batin dalam dhamma bagi para pendengar sekaligus teman-teman lain yang membutuhkan untuk mencapai nibbana. Sadu, sadu. Sadu. Romo Fendi, kami mohon berkenan untuk membacakan patidana ya Romo ya. Silakan. Baik, Randy. Baik, setelah kita berbuat kebajikan dengan Dhamma Sakaca, mendengar sama-sama membahas Dhamma, kita limpahkan jasa-jasa kebajikan ini pada kerabat dan kepada leluhur. Semoga ikut turut bersukacita dan turut berbahagia atas jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan dengan melakukan pembacaan Patidana.
punya sida nikatasa yananya nikata nime tesanca bagino hontu santananta pamanaka yepiya gunawanta ca maihang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino satta titan tilo kasmi he bhuma catuyonika pance kaca tuwokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayu maya dina napunyana anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino hema padan capa pontu tesa sa sijatang suba sadu sadu sadu. Pembacaan Parita Namakarapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipakno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita ucapkan sama-sama. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, demikian acara sharing pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa maju dalam dhamma, sekaligus mengondisikan karma baik berbuah di kehidupan sekarang, sekaligus kehidupan yang akan datang. Romo Fendi, makasih banyak Romo Fendi atas materi hari ini. Ya, sama-sama. Dan juga teman-teman sekalian, saya selaku moderator dan Dileau mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang mendalam dan semoga kita semua senantiasa berbahagia hingga mencapai Nibbana. Dan sampai bertemu di acara KBTI Dhammasakacaya Online episode yang berikutnya. Terima kasih. Sutyoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.